rokok lebih harga nih terus. Oh ekonomi lagi kata naik terus di makanan deh semua yuk naik harga. Wow. Abe, kamu nih. Yang bener aja, rugi dong. Moni tuh bersyukur kita kasih. Moni tahu ndak tuh harga makanan, rokok, semua naik kasih di Indonesia. Apalagi ekonomi su meningkat di Indonesia. Hah? Iyo? Iyo bersyukur. Karena apa itu? Nah itu naik karena ada namanya inflasi. Apa suatu inflasi? Tadi Moni katanya itu apa inflasi toh? Dia berbuka. Jadi kalau Moni kamu tahu apa itu inflasi? Aku bagikan. Biasa itu dia. Nah, inflasi itu yang pertama ada pengertian inflasi. Nah, yang dimana keadaan ekonomi di Indonesia itu meningkat. Kong DP harga-harga secara umum itu naik terus. Oh, Nah, berarti itu DP harga-harga turang pe barang-barang turang mau beli itu sudah lebih mahal kan? Nah, iyo itu. Kau nggak tahu apa dalam waktu yang panjang. Oh, itu dong tuh inflasi. Nah, itu yang pengertian inflasi. Masih ada lebih banyak inflasi. Kok ada Masih lebih banyak. proses-proses yang tahap. Oh, Laju inflasi. Laju inflasi itu persentase kenaikan harga antar periode. Yaitu rumusnya indeks harga konsumen sekarang dikurang indeks harga konsumen sebelumnya per indeks harga konsumen sekarang lalu dikali 100%. nah ada juga jenis-jenis inflasi. Yang pertama inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu adalah inflasi sangat ringan atau inflasi yang di bawah angka 10% dan ini belum berdampak kepada negara. Yang kedua adalah inflasi sedang, yaitu inflasi yang mulai berdampak kepada orang-orang yang berpenghasilan tetap dan angka persentasenya itu 10-30%. Kemudian itu ada inflasi berat, yaitu angka inflasi yang berkisar antara 30-100% dan ini pada saat inflasi berat terjadi orang-orang mulai enggan untuk menabung. Yang terakhir itu adalah inflasi sangat berat, yaitu inflasi dengan angka persentase yaitu di atas 200% dan ini sangat mengacaukan perekonomian negara seperti yang terjadi pada Indonesia pada sebelum zaman Orde Baru yang mencapai angka 200% lebih. Yes. Kemudian ada inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu inflasi berdasarkan domestik inflasi atau inflasi yang disebabkan oleh dalam negara itu sendiri, seperti misalnya Indonesia mengalami gagal panen dan mengakibatkan harga beras, harga makanan-makanan pokok itu lain. Kemudian itu adalah ada lagi inflasi berdasarkan impor inflasi atau inflasi dari luar negeri. Misalnya Indonesia mengimpor beras dari Vietnam dan pada saat itu di Vietnam terjadi bencana alam yang mengakibatkan di Vietnam itu gagal panen. Dan akibatnya harga impor itu naik sampai ke Indonesia juga naik. Nah, selanjutnya ada penyebab inflasi. Penyebab inflasi terbagi menjadi dua, yaitu demand pull dan cost push. Demand pull terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaannya dan meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Kedua, ada cost push. Cost push merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya tekanan biaya. Salah satu pemicu terjadinya cost push inflasi yaitu adanya peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah atau harga administrasi. Dampak inflasi yang pertama terhadap pendapatan. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Inflasi dapat memengaruhi distribusi pendapatan dalam perekonomian. Kenaikan harga barang dan jasa dapat menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada beberapa kondisi inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Seperti inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya harga saing terjadi karena harga barang ekspor makin mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun juga berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Pada kondisi inflasi minat menabung, sebagian besar orang akan berkurang karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan pemilik tabungan harus membayar biaya administrasi tabungannya. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Yang terakhir, dan dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok.
Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Yang terakhir adalah cara mengatasi. Cara mengatasi terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan mengambil beberapa kebijakan untuk menekankan laju inflasi, antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengurangi uang yang beredar dengan cara menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang kedua, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga, tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Jumlah uang yang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekankan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua adalah menaikkan pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Sekian dari saya, terima kasih.